Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ari Hendrawan di channel Trivia Ari Hendrawan. Karena yang sepele menurut sebagian orang bisa saja menarik di mata orang lain. Teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas satu hal, yakni sebuah fenomena, atau mungkin lebih tepatnya kita bisa sebut sebagai ironi yang terjadi di negeri kita tercinta ini, di mana banyak para pelanggar aturan di Indonesia justru dipilih menjadi seorang duta. Nah, padahal kita ketahui sendiri, duta di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai pengemban misi, orang yang menjadi utusan, ya. Mereka yang menjadi pengemban misi atau menjadi utusan tentu saja haruslah orang yang layak, orang yang capable, ya, orang yang mampu, dianggap mampu mengemban misi dan utusan tersebut, ya. Cuman sayangnya, mengapa justru di sini orang yang dianggap mampu itu adalah orang yang melanggar aturan? Nah, topik ini tidak terlepas dari berita yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat kita beberapa hari terakhir ini tentang dua pelanggar aturan yang dua-duanya justru mendapatkan anugerah sebagai duta. Masing-masing adalah ini, yang pertama Marwan, ya, yang mendapatkan gelar duta keselamatan lalu lintas. Padahal sebelumnya pria tersebut, ya, mengendarai sepeda motor sambil melepas tangan dan duduk bersila di jalan raya, ya, di Tangerang Selatan. Tapi anehnya, ia justru dinobatkan menjadi duta. Bahkan tidak hanya sekedar itu, teman-teman. Yang menarik adalah Marwan ini yang juga tidak mengenakan helm, STNK-nya mati dan BPKB-nya hilang. Ia juga mendapatkan sepeda motor, 1 unit sepeda motor. Bayangkan, seorang pelanggar aturan justru mendapatkan 1 unit sepeda motor karena akan dibina, ya, supaya hobi freestyle-nya tersalurkan. Bahkan ada harapan nanti akan diasah kemampuannya dengan latihan gabungan bersama anggota dari Satlantas, ya, kepolisian, untuk ditampilkan pada kegiatan pelatihan seperti safety riding, ya. Ini tujuannya mungkin baik, tapi kalimat yang terlintas di dalam benak saya adalah, ya nggak gitu juga kali, ya kan. Kita tahu bahwa Marwan ini adalah pelanggar aturan, dan ketika mendapatkan hadiah semacam ini, mendapatkan penghargaan sebagai duta, kemudian apalagi juga diberikan sepeda motor, ini bisa menjadi presiden buruk atau menjadi stigma negatif, ya, menciptakan stigma negatif bagi masyarakat terhadap pemerintah, atau dalam konteks ini adalah aparat kepolisian. Bayangkan, kita biasanya mendengar istilah reward and punishment. Reward diberikan kepada mereka yang berjasa, punishment diberikan kepada mereka yang melanggar aturan. Nah, di sini di Indonesia tidak, ya. Mereka yang mendapatkan reward ini justru pelanggar aturannya. Ini kan menimbulkan tanda tanya. Kemudian tidak hanya itu saja. Sebelumnya juga ada Mas Nawir ini, ya, Nawir yang diangkat sebagai duta protokol kesehatan, bermula dari cekcoknya dengan seorang pengunjung masjid di Bekasi, di mana di sana dia tampak sangat arogan, ya, viral, bahkan di beberapa judul berita Nawir ini juga disebut sebagai pemuda arogan. Tetapi menariknya, ya, Nawir ini justru diangkat sebagai duta protokol kesehatan. Bayangkan, ia diangkat sebagai duta protokol kesehatan, satu hal yang sebelumnya ia tolak, dan dia tidak bisa mencontohkan hal tersebut, ya, sebelum videonya viral dan kemudian berpotensi mendapatkan sanksi. Nah, tidak dinyana ternyata Nawir ini tidak mendapatkan sanksi, ya. Justru dia mendapatkan panggung, ya, klarifikasi untuk permintaan maaf, dan
yang lebih mengejutkan diangkat menjadi duta protokol kesehatan. Bayangan masyarakat yang diangkat adalah pengunjung masjid ya, yang bernama Roni ini, yang mempertahankan maskernya, tidak mau melepaskan maskernya, tetap patuh kepada protokol kesehatan. Bayangan masyarakat pasti Roni ini yang akan diangkat sebagai duta protokol kesehatan. Tetapi kenyataan berkata lain. Ini yang membuat mengapa kita ini juga sering disebut sebagai negeri yang lucu ya, lucunya Indonesia. Dan peristiwa ini lagi-lagi juga bukan pertama kali yang terjadi, karena sebelum itu sudah banyak peristiwa semacam ini yang terjadi. Pemetik Edelweiss jadi duta pelestari ya, padahal sebenarnya mereka yang memetik bunga Edelweiss itu terancam penjara dan denda maksimal 100 juta ya. Tetapi uniknya, ironisnya ya, ia justru diangkat sebagai duta pelestari. Kemudian Zaskia Gotik yang menyebut sila Pancasila dengan lambang bebek nungging ya, ini juga diangkat sebagai duta Pancasila. Dan ya kita tahu ada beberapa hal lain yang menyangkut peristiwa semacam ini. Contoh dulu juga pernah ada seorang remaja putri bernama Sonia Depari ya, yang melanggar lalu lintas tetapi juga diangkat sebagai duta anti narkotika atau narkoba. Nah, ini menarik ya, padahal kita juga tahu teman-teman bahwa duta-duta di Indonesia ini ada banyak ya jenisnya, dan banyak diantaranya tentu saja untuk mendapatkan label sebagai seorang duta ini harus melalui sejumlah proses. Ada kriteria-kriteria yang ditetapkan, bahkan juga ada ujian yang diberikan. Kita mengenal misalnya duta pariwisata ya, kita mengenal duta wisata, kita mengenal duta bahasa. Tentu mereka ini adalah orang-orang yang memang dianggap mampu untuk mengemban tugas mempromosikan pariwisata ya Indonesia maupun mempromosikan bahasa Indonesia. Karena sekali lagi, untuk menjadi seorang duta ini bukan tugas yang mudah ya, tetapi tugas yang penuh dengan tanggung jawab. Mereka banyak dinilai aspek kepribadian dan juga pengetahuannya. Bisa dilihat di sini misalnya untuk duta wisata ada beberapa kriteria yang diterapkan ya. Misalnya kepribadian, rasa percaya diri, pembawaan ya. Bayangkan orang-orang sebelum ini tadi, para pelanggar yang justru mendapatkan anugerah sebagai seorang duta. Ini kan sangat kontradiktif. Apa tidak kemudian masyarakat punya pemikiran bahwa mereka yang misalnya mempromosikan keselamatan lalu lintas ini tadi ya, kemudian juga mempromosikan protokol kesehatan ini tadi, ketika melakukan promosi itu ya dicecar oleh masyarakat lain, sebab sebelumnya mereka adalah pelanggar apa yang mereka promosikan. Ini kan nggak lucu ya kan harusnya. Oleh karena itu ya, saya sebagai masyarakat berharap hal semacam ini bisa lebih dievaluasi oleh pemerintah ya. Kita terapkan apa yang disebut reward and punishment, bukan dengan cara yang seperti ini ya. Walaupun saya kira juga ada tujuan baik untuk mengedukasi, tetapi ya nggak gini juga kali caranya kan begitu teman-teman ya kan. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Saya punya banyak ide untuk membahas persoalan-persoalan lain karena cukup banyak ya hal yang kontradiktif di negeri ini. Misalnya ini yang terakhir juga ada kebijakan regulasi yang tumpang tindih ketika mudik dilarang tetapi warga negara asing bebas masuk ke Republik Indonesia. Nah, bagaimana juga menurut pendapat teman-teman terkait ini? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Ciao.